Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham bagus ini harganya sudah turun drastis. Kinerja hingga Q1 2025 masih cukup bagus. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya tertarik membahas saham BDMN. Berhubung laporan keuangan Q1 2025-nya sudah terbit, jadi mari kita lihat sekilas. Tapi sebelum itu, saya mau menampilkan informasi umum tentang saham ini. Jika kamu lihat berdasarkan data di aplikasi Stockbit, selama tahun 2025, harga saham BDMN masih turun 4,3%. Dalam waktu 1 tahun terakhir, harga sahamnya masih turun 9,3%. Dan dalam 5 tahun terakhir, harga saham bank ini masih turun 2%. Jadi artinya jika kita lihat dalam 5 tahun ini sebenarnya harga sahamnya tidak bergerak kemana-mana. Memang terjadi sedikit penurunan, tapi masih bisa dikatakan masih cukup stabil. Nah, tapi dalam jangka panjang nanti kita akan bahas. Mari kita lihat untuk grafik harga sahamnya dalam jangka panjang. Akan menemukan satu fakta menarik tentang saham BDMN, khususnya bagi kamu yang mungkin belum lama di Bursa Efek Indonesia. Jika kamu lihat grafik harga saham ini, pada tahun sebelum tahun 2020 harga sahamnya bahkan pernah naik hingga hampir menyentuh angka ya, bahkan jika lihat di sini bahkan pernah menyentuh angka 9.950. Dan pada tanggal 11 April tahun 2019, harga sahamnya berada pada angka Rp10.000 berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit ini. Tapi sayangnya, beberapa waktu setelahnya harga sahamnya terus mengalami penurunan hingga akhirnya saat video ini dibuat di angka 2.400-an. Nah, pertanyaannya, apakah harga sahamnya bisa balik lagi ke angka tertingginya? Kita tunggu saja ke depannya seperti apa. Tapi mari kita lihat kenapa harga sahamnya bisa naik hingga angka 10.000 di tahun 2019. Mari coba kita lihat terkait laba perusahaan ini. Di tahun 2019 apa yang terjadi? Kita lihat dari sisi pencapaian laba perusahaan ini. Nah, di tahun 2019 jika kamu lihat, labanya memang mengalami kenaikan yang cukup baik dibandingkan tahun 2018. Dan jika ditarik dalam jangka panjang lagi, mari coba kita lihat beberapa tahun sebelumnya. Nah, jika kamu lihat di sini, sejak tahun 2016 kamu bisa lihat kinerja di tahun 2019 ini merupakan kinerja dengan laba yang paling tinggi. Bahkan hingga tahun 2025 ini, angka tersebut masih merupakan angka yang tertinggi, yaitu dengan laba Rp4 triliun di tahun 2019. Tidak heran kenapa harga sahamnya bisa mengalami kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2019. Meskipun pada akhirnya turun lagi karena ternyata memang harga sahamnya ini akan menyesuaikan dengan kinerja atau laba yang mereka capai. Jika kamu lihat di tahun 2019 ini, PBV BDMN ini bahkan sempat berada pada angka di atas 1,79 kali. Kemudian mengalami penurunan yang drastis, bahkan saat video ini dibuat di angka 0,47 kali. Nah, pertanyaannya, apakah memang di tahun 2019 ini harga sahamnya sudah over value sehingga mengalami penurunan yang signifikan hingga kini berada pada angka 0,47 kali? Dengan angka 0,47 kali berarti harga sahamnya diperdagangkan bahkan lebih dari setengah dari modal yang mereka miliki. PBV 1 kali harga saham diperdagangkan setara dengan modal per lembar. PBV 0,5 kali harga saham diperdagangkan setengah dari modal per lembar. Dan ini PBV-nya hanya 0,47 kali. Bisa dilihat juga merupakan range PBV yang berada pada angka yang cukup rendah dalam waktu 10 tahun terakhir. Kemudian kita lihat dari aspek dividen yang mereka bagikan. Mari coba kita lihat historical dividen saham BDMN ini. Jika kamu lihat datanya di sini, BDMN ini bisa dikatakan konsisten membagi dividen setiap tahun. Sejak tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25. Jika melihat data stock splitnya, tidak ditemukan adanya kebijakan stock split yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, berhubung laporan keuangan per Q1 tahun 2025-nya sudah terbit, kita lihat sekilas terkait kinerja perusahaan ini. Pertama dari komponen aset, jumlah kasnya berjumlah 3,1 yang mengalami kenaikan dibandingkan data 31 Desember tahun 2025. Untuk pinjaman yang diberikan, kita lihat untuk pihak ketiganya mengalami kenaikan dari 147 menjadi 151 triliun di tahun 2025 ini. Dan total asetnya berjumlah sebanyak 250 yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya 242 triliun rupiah. Bagaimana dari aspek dana pihak ketiganya?
Mari kita lihat, simpanan nasabah pihak ketiga mengalami sedikit penurunan dari 149 menjadi 148,7 triliun rupiah. Sedangkan liabilitasnya mengalami kenaikan dari 190 menjadi 199 triliun rupiah. Ada beberapa pos yang menyebabkan hal ini yang terjadi. Salah satunya adalah efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, yang naik dari 4,7 menjadi 12,1 triliun rupiah. Kemudian mari kita lihat dari komponen awalnya, jumlah ekuitas perusahaan berjumlah 50,7 yang mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya 51 triliun rupiah. Mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya yang turun dari 36,6 menjadi 36,2 triliun rupiah. Sekarang kita lihat untuk komponen laba ruginya. Pendapatan bunga mengalami kenaikan dari 5,5 menjadi 5,7. Beban bunga juga mengalami kenaikan. Dan karena kenaikan beban bunga lebih besar menyebabkan pendapatan bunga neto tidak mampu tumbuh dan turun dari 3,9 menjadi 3,85. Untuk pendapatan provisi dan komisi mengalami kenaikan dari 318 menjadi 351. Nah, kita lihat ada juga keuntungan yang telah direalisasikan atas instrumen derivatif yang sebelumnya mengalami kerugian di tahun 2025 mengalami kenaikan. Dan ada juga keuntungan penjualan efek-efek dan obligasi pemerintah. Sehingga secara total pendapatan operasional lainnya naik dari 1 triliun menjadi 1,1 triliun rupiah. Kemudian bagaimana dengan beban operasional lainnya? Secara total beban operasional lainnya juga naik dari 3,8 menjadi 3,9 triliun rupiah. Sehingga pendapatan operasional neto sayangnya mengalami penurunan dari 1,1 menjadi 1 triliun rupiah. Alasannya sederhana, karena pendapatan bunga neto mengalami penurunan dan beban operasional lainnya mengalami kenaikan. Sehingga meskipun pendapatan operasional lainnya naik, tapi sebenarnya secara neto masih mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan. Dampaknya apa? Laba bersih yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami penurunan dari 831 menjadi 756. Sekarang mari coba kita hitung laba di periode sebelumnya 831,24 dan laba di tahun ini adalah 756,60 hingga Q1 tahun 2025. Kita bagi dengan laba di periode sebelumnya 831,24. Maka laba perusahaan ini mengalami penurunan sekitar 8,97%. Penurunan ini cukup signifikan tapi masih bisa dikatakan baik karena BDMN ini sendiri masih menghasilkan laba yang cukup besar dengan angka 756 triliun rupiah. Yang mana jika kita setahunkan maka diproyeksikan di tahun 2025 ini laba yang mereka capai akan sekitar 3 triliun rupiah. Memang mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Tapi jika kita lihat dalam jangka panjang sebenarnya laba ini masih lebih baik dibandingkan tahun 2021 yang hanya 1,5, tahun 2020 yang hanya 1 triliun rupiah, tahun 2016 yang hanya 2,6 triliun rupiah. Dan pencapaian laba ini tentunya nantinya akan berdampak kepada dividen yang mereka bagikan. Nah, kita lihat saja untuk nanti datanya seperti apa hingga Desember tahun 2025. Tapi sebelumnya saya ingin coba menghitung secara sekilas kira-kira berapa total dividen yang sudah dibagikan sejak tahun 2020. Mari kita lihat. Di tahun 2020 jumlah dividen per share-nya adalah 187,55, kemudian ditambah dengan 36,08, ditambah lagi dengan 56,33, ditambah lagi dengan 118,26, ditambah lagi dengan 125,48, ditambah lagi dengan 113,85. Nah, jumlah dividen yang sudah dibagikan sejak tahun 2020 atau dengan kata lain sekitar 6 tahun ini adalah 637,55. Silahkan kamu hitung lagi untuk mengantisipasi adanya kesalahan penginputan atau perhitungan data. Jika kita bagi dengan harga sahamnya 2.430, maka pengembalian dananya sudah sekitar 26,2%. Angka yang bisa dikatakan masih cukup baik setidaknya dalam 6 tahun terakhir. Meskipun begitu, kamu harus ingat bahwa angka dividen per share perusahaan ini cukup fluktuatif, kadang tinggi, kadang rendah, sehingga hal itu akan berpengaruh terhadap pengembalian dana dalam bentuk dividen. Menurut kamu bagaimana? Apakah saham BDMN ini menarik? Dulu harganya sempat tinggi, tapi kini hanya dijual dengan angka 2.000-an rupiah. Dengar-dengar juga LKH mungkin tertarik dengan saham ini. Bagaimana menurut pendapat kamu secara pribadi? PBV-nya di bawah 0,5, labanya jika disetahunkan di tahun 2025 kemungkinan 3 triliun rupiah berdasarkan Q1 tahun 2025,
Dan mereka juga konsisten membagi dividen setiap tahun. Apakah saham ini menarik atau tidak? Silahkan kamu analisa lebih lanjut berdasarkan pertimbangan dan analisa kamu masing-masing. Ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Untuk rugi, kamu yang tanggung sendiri. Sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa saham yang memiliki dividen payout ratio sangat tinggi, alias di atas 90%. Nah, untuk video kali ini saya menggunakan data berdasarkan dua sumber. Yang pertama, kita akan mengambil hasil RUPS dari website IDX, tepatnya di menu keterbukaan informasi. Dan untuk informasi laba dan dividen per share, kita akan menggunakan data yang ada di aplikasi Stockbit. Sekarang mari kita langsung masuk saja ke dalam nama-nama sahamnya. Saham pertama adalah Roti. Ini merupakan tampilan dari hasil RUPS perusahaan untuk tahun buku 2024. Dituliskan seperti ini. Kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2024 sebagai berikut. Menyisihkan sejumlah 2 miliar rupiah sebagai dana cadangan. Sebesar 360 miliar,56 atau seluruh laba bersih dari tahun berjalan perseroan tahun buku 2024 yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham perseroan setelah dikurangi dana cadangan dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham dan mengambil sebesar 89,434,393.732 rupiah dari akumulasi saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya tersebut untuk dibagikan sebagai dividen yang diterima oleh pemegang saham. Sehingga besarnya dividen yang diterima oleh pemegang saham adalah sebesar 79,44 per lembar saham. Informasi ini bisa kamu lihat di aplikasi Stockbit juga, di mana memiliki ex-date pada tanggal 17 April tahun 2025 dan akan dibagikan pada tanggal 28 April tahun 2025. Nah, berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit, perusahaan mencetak net income sebanyak 363 miliar di tahun 2024. Artinya untuk mendapatkan angka dividen payout rasionya, kamu tinggal bagi saja sebesar 360,56 miliar dividennya dibagi dengan 363 miliar pencapaian labanya. Silahkan kamu hitung berapa persen dividen payout rasionya. Tentu saja di atas 90%. Saat video ini dibuat, harga saham Roti di angka 860. Untuk menghitung dividen yieldnya, silahkan kamu bagi saja 79,44 dibagi dengan 860 rupiah. Saham kedua adalah saham HMSP. Ini merupakan untuk tahun buku 2023. Dituliskan seperti ini. Menyetujui untuk membagikan sejumlah 8.060 miliar 842.729.170 rupiah atau 69,3 per saham dari saldo laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada pemegang saham sebagai dividen tunai. Dan jika kita bandingkan dengan pencapaian labanya yang mencapai 8.097, maka itu artinya kamu silahkan hitung saja berapa persen dividen payout rasionya. Bisa dikatakan sangat mendekati angka laba yang berhasil mereka capai. Dan berdasarkan angka tersebut kita akan memperoleh dividen per share 69,3. Silahkan kamu bagi saja dengan harga saham 630. Tapi ingat, ini merupakan dividen yang dibagikan di tahun 2024 untuk tahun buku 2023. Untuk tahun buku 2024 yang akan dibagikan di tahun 2025, kita masih menunggu hasil RUPS. Tapi jika mengacu pada data tahun sebelumnya, kamu mungkin bisa menghitung secara sekilas berapa persen dividen yang akan kamu terima di tahun 2025 ini jika kamu pemegang saham HMSP. Saham ketiga adalah CAMP. Dituliskan seperti ini. Menetapkan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023 adalah sebesar 127 miliar sekian. Nah, dengan penggunaannya sebagai berikut. Sebesar 117 miliar 700 juta rupiah akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham, yaitu sebanyak 5 miliar 885 juta saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar 20 per lembar saham. Dan untuk sebesar 9 miliar 726 juta 464.539 rupiah dari laba bersih tahun buku 2023 dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan.
Nah, dari aplikasi Stockbit dicatatkan bahwa perusahaan mencapai laba 127 dan silahkan kamu bagi untuk dividen yang mereka bagikan, berapa persen dividen payout rasionya. Nah, berdasarkan data di aplikasi Stockbit juga, dividen per share-nya sebanyak 20 per lembar saham. Angka ini kamu bagi dengan harga sahamnya 194 untuk menghitung berapa persen dividen yield-nya. Tapi sama seperti HMSP, ini merupakan laba bersih tahun buku 2023. Untuk hasil keputusan RUPS, laba bersih tahun buku 2024, kita masih menunggunya di tahun 2025 ini. Saham berikutnya adalah saham RALS dengan informasi sebagai berikut. Berdasarkan laporan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, perseroan mencatat laba bersih sebesar 300 miliar 363 juta rupiah. Rapat menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp50 per lembar saham. Untuk setiap lembar saham, berdasarkan data di aplikasi Stockbit, perusahaan mencetak laba 300 miliar di tahun 2023. Nah, dengan angka dividen per share 50 per lembar saham, saham RALS ini memiliki harga 390. Silahkan kamu hitung saja. Nah, tapi seperti saham-saham sebelumnya, saham ini juga kita masih menunggu hasil keputusan RUPS tahun 2025 untuk mengetahui angka dividen per share-nya. Saham berikutnya adalah saham MLBI dengan informasi sebagai berikut. Menetapkan bahwa dividen final perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan dibagikan kepada pemegang saham sejumlah 506 per lembar saham, atau seluruhnya berjumlah 1.066 miliar 100 dan sekian, termasuk dividen interim sejumlah 110 per lembar saham, atau semuanya berjumlah 231 miliar sekian, sehingga akan ada tambahan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham berjumlah 396 per lembar saham, atau semuanya berjumlah 834 miliar sekian. Nah, di sini dicatatkan dari aplikasi Stockbit, perusahaan ini menghasilkan laba 1.066 di tahun 2023 dan angka ini mirip seperti dividen yang mereka bagikan. Silahkan kamu hitung sendiri berapa persen dividen yield dari perusahaan ini dengan harga saham 6.125. Tapi kembali lagi, saham ini juga masih menunggu hasil RUPS di tahun 2025 untuk tahun buku 2024. Saham berikutnya TAPG dengan informasi sebagai berikut. Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2023 sebesar 1.661 miliar sekian, ditambah sebagian dari saldo laba yang belum dicadangkan untuk tahun buku 2023 sebesar 145 miliar sekian, atau seluruhnya sebesar 1.806 miliar sekian. Nah, dengan kata lain, akan diperoleh informasi sebagai berikut. Masing-masing saham akan memperoleh sebesar Rp91. Nah, di aplikasi Stockbit diperoleh informasi laba perusahaan tahun 2023 adalah Rp1,6 triliun. Dan ini sesuai dengan hasil keputusan RUPS terkait pembagian dividennya. Harga saham TAPG saat video ini dibuat di angka 1010 dan silakan kamu hitung untuk angka dividen yield-nya. Nah, tapi sama seperti saham-saham sebelumnya juga, saham ini juga masih menunggu hasil RUPS di tahun 2025 untuk tahun buku 2024. Kemudian saham terakhir adalah saham UNVR dengan informasi sebagai berikut. Membagikan dividen final dari laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023 dan dari laba yang ditahan perseroan dari tahun-tahun sebelumnya sejumlah 77 per lembar saham. Ada juga informasi di bawahnya mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2023 dari laba bersih perseroan yang tercatat dalam buku perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar 63 per lembar saham. Silahkan kamu total untuk jumlahnya. Dan berdasarkan informasi di Stockbit, tahun 2023 tercatat laba perusahaan 4,8 triliun rupiah. Silahkan kamu hitung berapa persen dividen yield dari saham UNVR. Nah, dari saham-saham yang kita bahas ini, setidaknya kamu bisa memperoleh informasi histori terkait dividen yang mereka pernah bagikan. Dan angka itu bisa kamu gunakan untuk memperkirakan di tahun 2025 ini. Dengan asumsinya payout rasionya sama, berapa kira-kira dividen per share dan dividen yield dari saham-saham tersebut. Saya mau disclaimer dulu, saham yang kita bahas ini hanya mengacu kepada angka dividen payout rasionya. Saya tidak memperhitungkan dari aspek valuasi, kebagusan perusahaan, fundamental, manajemen, hutang, dan lain sebagainya. Untuk itu, kamu harus melakukan analisa mendalam sebelum mengambil keputusan. Nah, ini merupakan pertanyaan besar yang saya selalu tanyakan. Kenapa perusahaan-perusahaan ini membagi dividen dengan payout rasio yang sangat besar kepada pemegang sahamnya?
Apakah hal ini memang benar-benar menguntungkan pemegang saham, ataukah hal ini justru akan memberikan dampak negatif dalam jangka panjang? Silahkan kamu analisa berdasarkan pertimbangan kamu. Tentu saja setiap orang akan memiliki pro dan kontranya masing-masing. Bagi orang yang pro, mereka akan berkata bahwa dengan pembagi dividen payout ratio yang sangat besar, maka diharapkan dividen yield perusahaan ini akan semakin besar juga, sehingga pemegang saham dapat menerima pengembalian dana yang jauh lebih besar. Tapi bagi mereka yang kontra, mereka akan mengatakan apakah perusahaan ini sudah tidak memiliki rencana untuk ekspansi sehingga membagikan semua labanya kepada pemegang saham, atau setidaknya di atas 90% dari pencapaian laba kepada pemegang saham. Itu merupakan dua pertanyaan dan dua jawaban yang bertolak belakang. Silakan kamu pertimbangkan sesuai dengan hasil analisa dan keyakinan kamu masing-masing. Dan intinya, setiap saham memiliki skenario yang berbeda. Untuk itu, pastikan kamu memiliki analisa dari saham yang kamu beli. Kamu setuju nggak kalau perusahaan bagi dividen sebesar ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan informasi baru kepada kamu, khususnya untuk kamu yang ingin memproyeksikan kira-kira di tahun 2025 ini berapa besar dividen yang akan dibagikan perusahaan. Caranya seperti yang saya sampaikan tadi. Kamu lihat dulu data historinya dengan asumsi payout ratio yang sama, hitung dividen per share-nya, dan kamu akan menemukan angka dividen yield-nya. Singkat pada video ini, selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.